Salam Bro and Sis, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Salam sehat, salam sukacita. Pada hari ini berjumpa kembali bersama saya Andi Novendra dalam Renungan Pembawa Sukacita. Renungan kali ini mengambil perikop dari Injil Lukas bab 17 ayat 1 sampai dengan 6 dengan judul beberapa nasihat. Saya tertarik pada ayat keempat. Saya memberi tema dalam renungan saya ini dengan tema melepaskan dendam dan memulai pengampunan. Dalam ayat keempat tertulis, bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Bro and Sis, Bapak Ibu semuanya, setiap umat Katolik tentu tiap hari tidak asing dengan doa yang diajarkan Yesus sendiri, yaitu doa Bapa kami. Dalam doa tersebut, ampunilah kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Jujur, saya sendiri mengakui dari banyak dosa yang saya buat, salah satunya adalah tidak mampu mengampuni orang yang telah menghina dan tentunya menyakiti saya. Yesus menasihati saya untuk berani memaafkan dengan legowo. Pengampunan adalah satu wujud kasih. Di awal masa tugas Paus Benediktus ke-16 mengajak umat Kristiani kembali pada kasih yang merupakan inti ajaran Yesus. Ensiklik Deus Caritas Est adalah kasih, ditegaskan Allah adalah kasih. Ensiklik itu menegaskan bahwa manusia hidup dalam limpahan kasih-Nya. Sudah seharusnya manusia membagikan kasih itu kepada sesama. Melalui Injil hari ini kita diajak untuk merenungkan makna pengampunan yang bersumber dari belas kasih Allah. Yesus bersabda, jika saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jika ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jika ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Angka 7 di sini tidak dimaknai secara harafiah. Angka simbolis ini menandakan sesuatu yang lebih dalam, bukan hitungan nominalnya, melainkan jumlah perkalian tersebut menunjuk pada pengampunan yang diberikan berkali-kali setuntas-tuntasnya. Artinya sampai seorang yang diberi pengampunan itu sungguh-sungguh memperoleh pembebasan seutuhnya. Ukuran atau targetnya adalah yang berhutang, betul-betul bebas lunas dan menjadi orang merdeka. Inilah tujuan utama pengampunan atau belas kasih, yaitu pembebasan manusia dari berbagai macam belenggu hidupnya, terutama dosa. Manusia bebas akan bersukacita, sehingga ia membagikan sukacitanya kepada sesama, terutama mereka yang tidak beruntung. Oleh karena itu, belas kasih yang diterima seseorang akan mendorongnya untuk membagikan kembali belas kasih yang sama, bahkan lebih kepada sesamanya. Salah satu syarat dasar yang harus dipenuhi untuk bisa memberi belas kasih adalah mengenal baik diri sendiri dan orang lain. Bro and Sis, Bapak Ibu semua, pasti pernah diingkari, apalagi ditipu. Saya pernah juga kecewa karena yang ditolong malah tidak tahu diri.
Kisahnya begini, suatu hari tetangga saya tersebut meminjam uang pada saya. Karena mendesak, berjanji beberapa hari bisa mengembalikan. Dan alasannya menurut saya masih bisa masuk akal. Lagi pula tetangga, tiap hari sering-sering ketemu. Masakan dia mau menipu. Ternyata sampai waktunya tidak bisa mengembalikan. Dari peristiwa tersebut saya mencoba ikhlas dan sudah cukup lama saya menyadari kekeliruan saya itu. Suatu hari dia datang lagi untuk meminjam. Saya tentu saja tidak percaya lagi. Namun melihat kondisi dia yang saya ketahui, saya akhirnya meminjamkan lagi. Kali ini tepat waktu, meskipun kalau ingat masalah yang lalu masih gedem-gedem alias jengkel. Tapi saya berusaha agar saya tidak dendam dan legowo. Bro and sis, Bapak Ibu semuanya, mari kita upayakan agar kehidupan kita di bumi ini bisa menjadi ruang bebas bagi kehadiran Yang Maha Kuasa. Mari kita ciptakan wahana, ruang batin yang penuh belas kasih bagi setiap orang, terutama yang paling membutuhkan. Kita terlebih dahulu dikasihi Allah, maka kita wajib melimpahkan belas kasih itu. Tentu kita senang jika semakin banyak orang sungguh bisa menerima dan merasakan belas kasih Allah tersebut. Bro and sis, Bapak Ibu semua, marilah sekarang semakin menyadari bahwa tujuan utama pengampunan adalah pembebasan manusia dari belenggu dosa. Sekarang mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Kekal, semoga kami mengimani sabda-Mu dan percaya pula bahwa kebaikan hati dan ingkar diri akan mampu mengalahkan dosa-dosa. Tuntunlah kami dengan kebijaksanaan-Mu agar mampu mengasihi dan mengampuni sesama kami. Semoga kelak kami layak memasuki kerajaan-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa lagi, Bro and sis, Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya. Salam sukacita.